3 tahun keemasan dalam hidupku. Jadi selama 25 tahun aku hidup, aku merasa ada 3 tahun yang dimana 3 tahun ini tuh banyak banget mimpi yang tercapai dan juga banyak banget hal baik yang terjadi gitu ya. Oke, tahun pertama itu tahun 2020, dimana saat itu aku ikut event pemilihan mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Losmawe tahun 2020. Dan siapa sangka benar-benar di luar ekspektasi, alhamdulillahnya aku terpilih sebagai first runner up mahasiswa berprestasi PNL tahun 2020. Dan saingannya pada saat itu benar-benar luar biasa banget, mahasiswa-mahasiswi berprestasi dari setiap jurusannya. Kemudian, karena aku merasa mimpiku di lingkup internal sudah tercapai, akhirnya aku menambah mimpiku untuk ikut event daerah ataupun nasional. Dan ya, di tahun depannya, tahun 2021, aku berkesempatan untuk ikut event Muslimah Day Out ke Lombok, NTB. Saat itu aku bersyukur banget bisa datang langsung ke daerah dengan sebutan 1001 masjid. Karena memang benar, ketika ke Lombok aku melihat masjid di Lombok itu benar-benar sangat dekat gitu ya, antara satu masjid dengan masjid yang lain. Dan saat itu aku sendiri peserta dari Aceh, di antara orang tua ke Medan. Di sana aku berjumpa dengan Kak Anissa. Kemudian kami berdua flight ke Sota Airport, dan di Tangerang itu kami berjumpa lagi dengan Kak Ira dari Palembang. Dan akhirnya 3 anak Sumatera, Aceh, Medan, Palembang ke Lombok bersama untuk ikut event yang sama. Dan bersyukur banget bisa ikut event ke Lombok karena aku benar-benar jadi dapat ilmu dan juga pengalaman baru. Salah satunya aku bisa ke salah satu desa yang masih sangat kental dengan adat istiadat di Lombok. Namanya tuh Desa Sasak Sade. Nah, desa ini tuh pernah diliput TV juga dulunya ya. Jadi di desa ini itu benar-benar masih kental dengan adat istiadat mereka, guys. Bahkan ketika aku berfoto di depan pohon ini, katanya ada filosofi di balik pohon cinta ini, guys. Konon katanya ketika ada pasangan yang hendak menikah, mereka harus berjumpa di bawah pohon cinta ini dulu untuk menyatakan keseriusan hubungan mereka. Jadi Indonesia ini benar-benar penuh dengan adat dan juga istiadat. And then yang terakhir, di tahun selanjutnya, tahun 2022, aku berkesempatan untuk ikut event internasional IWLA Chapter 3 Countries, Malaysia, Singapore, Thailand. Namun ada duka yang harus dialami ketika ikut event ketika negara ini, yang mana aku harus merelakan untuk tidak ikut hari yudisium ataupun yudisium day di hari kelulusan kuliahku ya sebagai mahasiswa, karena jadwalnya bentrok, guys. Akhirnya dengan berat hati aku pilih untuk ikut event ketika negara ini dengan harapan gak apa-apa, mungkin kali ini aku gak bisa ikut yudisium di kelulusan D4, semoga nanti aku bisa ikut yudisium di kelulusan S2 dan S3. Itu manifesting aku saat itu, guys. Ketika negara ini benar-benar membuka wawasan aku banget. Kita bisa melihat perbedaan negara kita dengan negara mereka. Dan yang paling terasa itu ketika ke Singapura, guys. Aku mencari-cari sampah di sepanjang jalan dan aku tidak menemukannya ya. Bahkan di Singapura ketika kita meludah sembarangan aja itu kita akan dikenakan denda. Jadi memang sudah semaju itu Singapura walaupun di Asia Tenggara. Dan menurutku hal yang paling penting di antara semua ini adalah dokumentasi. Karena tanpa dokumentasi aku nggak akan bisa share pengalaman ini kepada kalian. Jadi aku sangat suka untuk mendokumentasikan setiap hal yang terjadi dalam hidupku, baik itu kecil ataupun besar. Karena kita semua tahu bahwa waktu itu tidak akan pernah mundur ke belakang, dan dari dokumentasilah yang bisa menjadi kenangan kita di masa depan. So buat teman-teman di sini yang mungkin masih punya mimpi yang belum tercapai, ayo terus digapai, berdoa, berusaha, dan yakinlah suatu saat pasti mimpi itu akan tercapai. Dan FYI, video ini bukan untuk pamer tapi hanya sekedar sharing. Oke, thank you.